Sedulur-sedulur peternak sekalian atau calon-calon peternak sekalian, sebelum kita memulai untuk beternak, ada beberapa hal yang memang seharusnya kita pertimbangkan atau kita rencanakan terlebih dahulu sebelum kita melangkah untuk mulai, untuk ambil action lah ya. Nah, di antara hal-hal itu mungkin sudah pernah saya sampaikan, tetapi ada baiknya saya mengulang sedikit. Yang harus kita lakukan sebelum kita beternak ayam kampung, karena kita berbicara ternak ayam kampung skala kecil-kecilan, yang pertama adalah menentukan dulu ya. Kita menentukan atau merencanakan ternak kita itu, ternakan rumahan kita itu, kita akan buat seperti apa. Maksudnya seperti ini, maksudnya buat seperti apa itu. Apakah kita nanti akan menyediakan telur ayam kampung untuk konsumsi, untuk telur fertil, ataukah kita nanti akan menyediakan DOC yang dijual? Saya nanti beternak akan saya jual DOC. Nah, lalu yang ketiga, apakah kita akan menjual sebagai pedaging untuk rumah makan, atau akan kita jual sudah dewasa lah, umur 4 bulan ke atas sebagai indukan atau calon indukan. Nah, ini harus kita rencanakan dulu. Lalu bagaimana merencanakan ini? Yang pertama, kita lihat pasar dulu. Kita tengok dulu bagaimana pemasarannya, prospek pemasarannya. Kalau saya nanti menjual telur ayam kampung ini dalam bentuk telur konsumsi, jual di pasaran laku berapa? Kita cek dulu laku berapa kira-kira kalau di pasaran. Apakah ini masih menguntungkan atau tidak? Nah, kalau dijual fertil, ada yang beli apa enggak? Nah, kan seperti itu. Kalau memang di situ memungkinkan menjual telur fertil, atau kalau zaman sekarang bisa dijual melalui marketplace ya. Jadi kita jual melalui toko-toko online shop lah ya. Jadi kita lihat pasar dulu tadi ya, telur kita jual, kita lihat pasarannya dulu. Apakah ini masih menguntungkan atau tidak? Lalu berikutnya, target berikutnya kita menjual dalam bentuk DOC. Nah, dalam bentuk DOC ini juga kita lihat prospek pemasarannya. Nah, pemasarannya bagaimana? Kita lihat dulu, kita survei dulu lah ya. Apakah nanti kira-kira ada yang membeli DOC saya dengan harga sekian, ataukah tidak ada yang membeli. Dan tentu kita harus survei kepada orang-orang yang sudah melakukan bisnis usaha seperti itu. Dari yang jual, kalau ada loh di sekitar kita loh ya, kalau ada kita survei dulu, kita tanya-tanya lah bagaimana caranya, bagaimana prospeknya. Nah, dan kalau kita jual lagi dalam bentuk ayam pedaging juga demikian. Ayam pedaging harga berapa per kilonya atau per ekornya, kita harus cek betul itu. Kita cek di pasaran atau ditanya di pembeli-pembeli ayam kampung yang biasanya banyak lah di tempat-tempat. Kalau di tempat sini banyak sekali pembeli ayam kampung itu ya, pengepul atau bakul pitik lah bahasanya. Kalau bahasa Inggrisnya bakul pitik kampung ya. Ini banyak sekali. Kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dulu sama mereka bagaimana prospek penjualan ayam kampung ini. Apakah harganya bagus, apakah menguntungkan. Nah, harus kita hitung-hitung. Nah, lalu demikian juga apabila kita akan menjual dalam bentuk indukan. Nah, tetapi dulur-dulur sekalian, jadi dari sekian pilihan ini, dari sekian pilihan kita menjual dalam bentuk telur ayam kampung, dalam bentuk DOC, dalam bentuk ayam pedaging, dan juga dalam bentuk calon indukan. Ini sebenarnya semuanya mempunyai prospek yang cerah. Maksud saya begini, cerahnya itu, kita tinggal lihat ayam apa yang akan kita pasarkan itu. Nah, kita harus mempunyai referensi ayam-ayam apa yang kira-kira mau kita budidayakan itu. Dulur-dulurku sekalian, sekarang banyak sekali loh jenis-jenis ayam yang memang prospektif ya. Yang maksudnya prospektif itu dibudidayakan itu prospeknya bagus. Kita beri contoh saja ayam KUB ini ya. Ayam KUB ini kalau di tempat kami di Lampung Timur ini penjualannya tidak ada masalah sama sekali. Para pembeli ayam kampung itu tidak pernah mengkomplain lah ya, tidak pernah
mengkomplain ayam KUB ini dicap sebagai bukan ayam kampung, itu tidak pernah. Dan biasanya mereka ya senang-senang saja, pokoknya tidak ada masalah lah, ini memang ya ayam kampung kok ini ya. Nah, jadi penjualannya ini sebenarnya semua cerah ya, tetapi harus kita prioritaskan ini, kita nanti kira-kira ambil untung paling besar di mana. Kalau memang paling besar kita jualan telur, ya udah kita jual telur saja. Kalau memang paling besar dihitung-hitung itu jualan DOC, kalau memang bisa dilakukan, tidak ada salahnya. Seperti saya ini, saya selalu menjual DOC selama ini. Sudah ada hampir satu tahun berjalan, ini saya hampir selalu menjual DOC. Saya belum pernah menjual ayam saya itu yang maksudnya tetesan sendiri ya, di atas umur 2 bulan itu belum pernah. Ya DOC paling banter-banter umur sebulan, itu selalu saya jual seperti itu. Dan alhamdulillah laris terus, laris manis, bahkan ngantri-ngantri. Nah, yang mana yang paling menguntungkan? Harus kita hitung-hitung itu. Nah, di samping juga kita mempersiapkan untuk calon menambah indukan kita ya. Nah, itu dulu. Jadi tentukan dulu akan kita buat apa ternakan kita itu. Nah, lalu kita juga tentukan ayam jenis apa yang kita akan pelihara. Nah, kalau kita mau ambil telurnya, tentu kita cari yang telurnya banyak. Sekarang yang dulu mungkin sudah mendengar lebih dulu daripada saya ya, yang lagi rame, lagi viral ini adalah ayam Elba. Ini ayam Elba ini telurnya luar biasa banyak, dan dia betul-betul bentuknya telur ayam kampung. Nah, ini kita bisa cari referensinya tentang ayam Elba. Bagaimana kita kalau mau jual telurnya loh ya. Tetapi kalau kita mau menjual bentuk ayam, maksudnya untuk pedaging, nah, cari yang ayam yang tubuhnya besar, yang cepat besar juga. Jangan cari ayam yang seperti tadi Elba tadi, kan hanya diambil telurnya saja, ini yang bagus. Mengeram pun tidak, dia sama sekali tidak mengeram ayam Elba ini. Hanya dia telurnya banyak, bisa 300 butir per tahunnya. Kalau KUB katanya cuma 180 butir, hampir 2 kali lipat kan. Nah, ini kan luar biasa ini. Pokoknya sekarang banyak sekali ayam-ayam jenis baru yang kalau dibudidayakan itu prospeknya bagus, menguntungkan. Nah, tetapi ya sering saya katakan, jangan kita membudidayakan ayam kampung asli lah. Nah, saya tidak tidak menghina ciptaan Allah, tidak ya, tidak menghina ayam kampung juga tidak, tentunya ini semua karena kita berbicara mengenai usaha yang menguntungkan, ya kita cari yang menguntungkan gitu loh, maksud saya. Jangan sudah kadung usaha tetapi karena kita memelihara ayam asal-asalan, ya akhirnya kita tidak untung, malah cuman rugi kan ya. Tidak kita sudah capek-capek mengeluarkan uang dan tenaga tetapi tidak mendapatkan keuntungan, malah kadang rugi. Nah, ini jangan sampai seperti itu kalau bisa. Jadi jangan memelihara ayam kampung asli yang tentunya produktivitasnya rendah, terus besarnya juga lama. Ya walaupun penjualannya tidak ada masalah tentunya, tapi ayam KUB ini juga tidak ada masalah kok. Jadi kita ambil ayam yang memang produksinya bagus lah, agar penjualnya bagus, terus kita juga nanti pembesarannya juga cepat, lalu nanti hasilnya juga bisa dipasarkan kan gitu. Nah, tetapi satu kunci dulu, satu kuncinya kalau kita ingin memulai usaha ternak ayam, kuncinya kita mulai dulu ya, mulai saja dulu. Pokoknya jangan kebanyakan berpikir ya, memang berpikir menghitung-hitung itu ya betul bagus, tetapi kalau tidak mulai-mulai ya tidak akan maju-maju. Kita mulai saja belum. Yang penting dengan hitungan-hitungan yang sudah ada kita mulai. Nah, itu nanti di perjalanan itu akan ketemu sendiri cara untuk mengatasi masalah-masalah itu. Karena yang namanya beternak pertama kali tentu banyak sekali kendala-kendalanya. Mungkin nggak besar-besar, mungkin sudah gede nggak nelor-nelor, atau mungkin ya banyak yang mati, kan seperti itu. Itu pasti dialami oleh semua peternak yang baru memulai. Bangkrut dulu itu hampir semuanya. Ya kalau bisa dulu nggak usah bangkrut dulu, tetapi jangan takut hal-hal seperti itu gitu loh maksudnya.
Wes pokoknya melaku aja, jalani aja. Nah nanti ada masalah-masalah, nanti kita coba selesaikan lagi gitu caranya. Jangan hanya hitung-hitungan terus. Hitung-hitungan itu ya perlu ya. Survei perlu, hitung-hitungan perlu. Tapi hitung-hitungan tok tanpa class action, ya percuma. Nggak berangkat-berangkat kita. Kapan mau nyampe kalau nggak berangkat-berangkat? Nah maka hitung-hitungan perlu, tapi tindakan itu lebih penting lagi. Karena hitungan tanpa tindakan ya sama juga bohong. Tindakan tanpa hitung-hitungan ya berani babi namanya. Nabrak-nabrak nanti. Nah begitu dulur-dulur. Jadi semua hitung-hitungan yang kita buat itu akan bisa diwujudkan atau terwujud atau tidak terwujud ya. Tentu setelah kita memulai usaha kita itu. Nah maka untuk itu segera mulai kalau belum mulai. Nah kalau sudah mulai ya baru kita nanti akan mengerti sedikit demi sedikit triknya bagaimana, caranya bagaimana. Nah itu akan ketemu satu persatu melalui pengalaman. Nah dulur-dulur semangat terus beternak ya. Kalau sudah mulai beternak mari kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Kalau belum mulai ya udah cepat mulai. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan. Tetapi kalau belum sukses, jangan putus asa. Kegagalan itu katanya kesuksesan yang tertunda. Nah, tidak peduli kita ini belum berhasil atau sudah berhasil, yang jelas kita tetap saja dengan pendirian kita. Mudah-mudahan nanti Allah berikan jalan. Oke, itu saja. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.